2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Ini orang-orang yang mengkritik ya kayak Rocky. Dia keras loh mengkritiknya itu, tapi kan dia pintar memilih diksi supaya dia tidak terjebak kepada penghinaan gitu, karena pasal itu ada. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Dinamika koalisi partai-partai politik Indonesia dalam rencana mereka untuk bersinergi dan berstrategi untuk memenangkan kontestasi. Bagaimana peta koalisi partai politik Indonesia menjelang pemilu 2024? Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Masing ini sudah mendeklarasikan Gerindra Pak Prabowo, PKB Pak Muhaimin Iskandar. Ini bagaimana nanti konsolidasinya, siapa yang bakal capres, siapa yang cawapres, Pak Jazil? Ya, jadi koalisi partai itu tidak mengurangi kedaulatan partai masing-masing, tetapi mencari titik temu dan kompromi. Memang kita hormati Partai Gerindra yang kadernya lewat keputusan pimpinan mereka Pak Prabowo Presiden. PKB juga lewat muktamarnya Gus Muhaimin Presiden. Namun sesuai kesepakatan di dalam deklarasi yang ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, poin-poin yang ada yang penting diantaranya bahwa keputusan Presiden dan calon wakil Presiden itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, di situ titik temunya. Nah, titik temu ini sampai hari ini masih terus melihat keadaan juga. Sebenarnya bagi kami yang awam, gampang saja, sudah ada dua tokoh, tinggal dideklarasikan. Tetapi kan tidak sesederhana itu, karena dinamika politik ini juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi eksternal, misalkan. Namun koalisi Indonesia Bangkit ya, Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya, Pak, ya, menilai bahwa apapun koalisi yang dibentuk, yang harus diutamakan adalah kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan presiden dan calon wakil presiden. Memang karena ini tahapan harus dipenuhi kalau bisa secepat mungkin agar jelas. Kalau berkoalisi ini tujuannya kan memang melahirkan pemimpin. Nah, pemimpin ini tahapannya melalui presiden dan wakil presiden biar rakyat tidak menunggu. Namun ada baiknya juga kalau tidak terburu-buru juga, karena memang pemilu masih setahun. Nah, koalisi Indonesia Raya posisinya, Kebangkitan Indonesia Raya posisinya ya masih dalam dinamika untuk melihat perkembangan partai lain sekaligus perkembangan dinamika yang ada. Ada sinyal-sinyal kayaknya ini koalisinya Gerindra dan PKB mau nambah partai, Pak. Pertanyaannya partai dari mana nih yang mau ditambah? Apakah jangan-jangan partai dari rencana koalisi perubahan ini, Pak? Gimana Pak Jazil? Mungkin nggak dari partainya, koalisinya Partai Nasdem ini? Nah, makanya yang saya sebut tadi, setiap partai punya kedaulatan untuk menentukan bahwa koalisi itu sebenarnya membatasinya. Jadi
Karena apa? Kedaulatan itu harus berkompromi dengan yang lain. Gitu. Nah, ketika partai belum memutuskan, maka terbuka kedaulatannya untuk bergabung ke koalisi A, bergabung ke koalisi B. Ya, bisa jadi ada yang di Pak Willy atau yang di luar itu. Semuanya masih serba terbuka. Kecuali nanti pada hari H. Hari ini sebenarnya posisi partai-partai ini adalah posisi persiapan. Untuk kalau ibarat balapan itu ada di line up. Belum pada posisi kepastian. Kepastian itu nanti kalau sudah pendaftaran di KPU. Nah, itu baru. Kalau ini kan mau dapat nomor punggung saja. Nah, untuk dapat nomor punggung harus 20%, kira-kira begitu. Nah, lucu misalkan kalau ada partai tidak sampai 20% mendeklarasi, kan orang bilang, oh belum punya nomor punggung sudah deklarasi. Jadi maksud Pak Jazil kalau ada partai yang deklarasi tapi belum sampai 20% itu maksudnya Partai Nasdem, Pak Jazil, bukan? Ya bukan, kan ada PSI juga deklarasi sudah, partai yang lain juga ada deklarasi, termasuk PKB juga deklarasi ketika itu. Ini bagian dari trik untuk menarik magnet koalisi sebenarnya. Nah, seberapa bisa menarik, nah tentu itu akan kelihatan figurnya, akan kelihatan arah programnya, sehingga bisa kemudian ada partai lain yang tertarik. Jika hanya deklarasi terus tidak ada yang bergabung, ya nanti kalau bahasa anak muda nanti jomblo itu. Jadi ya tidak berhasil untuk menarik yang lain. Termasuk saya pikir itu Nasdem. Salah satunya kenapa mendeklarasi nama tertentu supaya partai yang lain juga ikut tertarik di situ. Apakah PKB tergoda? Ya belum tentu, gitu kan? Maksud saya gitu. Karena apa? Karena kita sedang mengikat janji, gitu. Ini kodai dari tadi dari Pak Jazil ini banyak sekali nih, Pak Willy. Tapi pertanyaan penting adalah, mungkin nggak dari 3 partai koalisi perubahan ini, ya akhirnya nggak 3, mungkin berkurang itu Pak Willy, mungkin? Ya kalau berkurang nggak jadi berarti. Iya. Kalau berbicara probability, semua probability ada. Apa yang nggak ada? Yang niscaya ya kehendak Tuhan saja, Bung. Tentu politik adalah social engineering. Di sanalah yang dibilang Pak Jazil tadi, bagaimana membangun komunikasi. Ini kan kita hidup dalam sebuah rejim populer, di mana yang Bung Jazil bilang tadi, magnet utamanya adalah elektoral. Siapa yang bisa keluar dari itu? Hampir ya. Kalau kita baca kan Pilpres ini puncak gunung es dari pilkada saja. Kenapa banyak fenomena kandidat tunggal ya? Itu karena kita benar-benar dijebak pada fenomena elektoralisme. Oh, ini elektabilitasnya nggak terbendung. Sudah ya, kata pepatah kampung saya, condong mata ke yang cantik, condong selera ke yang enak, condong posisi yang menang. Tentu itu menjadi satu sisi. Sisi yang lain, apa perbedaan dari kita kalau jejerkan koalisi yang ada ini kan baru 3 ya. Satu, pasti membutuhkan 20% keniscayaan. Tidak ada di luar PDIP yang bisa sendirian. Yang kedua adalah ini motifnya, kalau boleh dibilang ini motifnya sudah kelihatan. Bagaimana Anies menjadi magnet utamanya. 3 partai ini datang atas nama perubahan yang direpresentasikan melalui figur Anies Baswedan. Datang dengan common consciousness, kesadaran bersama. Itu berbeda dengan paksaan atau perjodohan. Itu 2 hal. Benar-benar. Berarti Pak Willy mengatakan ada sebenarnya yang nggak begitu klop tapi dijodohkan harus jadi gitu Pak Willy. Yang lebih parah adalah dipaksa ya, teror ya. Kekuasaan ini kan kalau dia tidak bisa harmonis ya dia menggunakan cara-cara teror. Kita tentu tidak ingin itu terjadi ya. Kalau kan harus datang dengan common consciousness. Memang kita sulit untuk kemudian berbicara pada common platform dengan multi party spektrum seperti ini, sulit untuk kemudian terjadi common platform itu, common ideology itu. Tapi common consciousness itu kenapa? Figur lah yang hari ini yang menjadi solidarity maker dari hubungan atau relasi dari partai ke partai. Sejauh ini kalau kita jejerkan ya, bagaimana figur Anies Baswedan itu benar-benar suatu hal yang merepresentasikan banyak hal. Pak Willy, tadi disinggung nih oleh Pak Jazil Nasdem, apakah setelah mendeklarasikan capres atau juga partai koalisi, apakah berpengaruh positif atau negatif? Dan yang kedua pertanyaannya, kan namanya koalisi perubahan nih, ada yang berubah nggak dari situ Pak Willy? Tuhan sendiri tidak pernah mempertentangkan idealisme dan pragmatisme. Buktinya 2 tangan kita, 1 kiri 1 kanan. Ada akal budi, ada hawa nafsu. Jadi kekeliruan besar secara filosofis, secara praktis, secara praksis mempertentangkan idealisme dan praktis. Tren untuk kemudian koalisi antara spektrum kiri dan kanan yang berbeda ideologi itu bukan hanya di dalam kontestasi di Indonesia. Yang baru-baru saja Brazil contohnya. Lula da Silva itu
itu menang 10 tahun yang kemarin itu ketika dia Partido Trabalhadores itu PT itu partai yang sangat progresif, harus beraliansi, harus berkoalisi dengan partai yang sangat konservatif, partai Yahudi. Sebuah keniscayaan bahwasanya tadi ada jebakan-jebakan Batman, bukan jebakan kuantitatif angka. Bahwasanya ada sebuah sistem yang harus kita koreksi, ya kita bersepakat kemudian ini di pemilu kali ini tidak ada revisi undang-undang pemilu. Maka kemudian satu berkoalisi adalah sebuah keharusan. Ini yang kemudian ya suka nggak senang nggak senang, siapa stok yang ada, itu yang kemudian harus dilihat. Nah, yang kedua, kita hidup dalam tren yang menjadi perekat itu bukan hanya P2P, bukan relasi negosiasi partai ke partai, tapi selalu yang menjadi magnet utama adalah figur itu yang kemudian membuat relasi kepartaian menjadi lebih longgar. Yang kedua, sebenarnya nggak ahistoris ya. Bahwasanya di Pilpres ahistoris bisa saja, tapi Bung Burhan mungkin masih ingat proses kerjasama ini ada di dalam pilkada, ya kan? Dalam arena-arena ranah-ranah kecil itu terjadi. Dan sekali lagi dalam kontestasi Pilpres ya mungkin Nasdem baru 2 kali ikut Pilpres dan dua-duanya dukung Pak Jokowi gitu kan. Kalau dalam konteks pilkada, siapa sih yang nggak bisa ketemu dengan siapa? Cek aja. Maka kemudian ketika ada partai yang bilang kami nggak bisa kerjasama dengan partai ini dan itu, itu kumur-kumur aja. Itu orang itu, kan? Ya saya nggak tahu, konfirmasi aja Pak. Surya Paloh mendelegate itu pada putra terbaik Anies Baswedan. Kenapa? Karena memang kita tidak punya preliminary, kita tidak punya konvensi, dan Nasdem dari awal mengusulkan konvensi. Memang jebakan Batman-nya undang-undang, tapi yang Bung Pange bilang tadi, ini kan kita tidak mau menepu air dan bulangannya. Di sini kita mengkritik itu, tapi di satu sisi kita tidak melakukan perubahan itu. Jadi saya orang yang tidak mau terjebak dalam hal yang sifatnya apa yang kita lakukan, ya itu yang kita jadikan. Sekarang hukumnya seperti itu, ya itu yang kita jadikan aturan di dalam pertandingan. Berbicara bohir sederhana aja. Uang penting dalam perjuangan. Kalau kita lihat revolusi, bagaimana surat-surat Che Guevara kepada teman-teman di Perancis, bagaimana menggalang dana, itu revolusi apapun butuh uang, apalagi pemilu yang liberal seperti ini. Jadi konteksnya tapi bukan didikte oleh Bohir. Ingat itu. Bukan didikte oleh Bohir. Jadi Nasdem ini ada Burhanuddin Muhtadi. Tanya, Nasdem mempelopori yang namanya politik tanpa mahar. Cek siapa yang ingin maju. Nah, ini kita berbicara orang selalu memiliki backmind. Jangan-jangan Fahri itu backmind dia melakukan itu. Nah, dia tergantung pada Bohir, dia disuruh bahkan oleh Bohir. Ini kita nggak tahu ya. Jadi, tapi sejauh ini bagaimana Nasdem memiliki komitmen terhadap yang namanya melakukan demokratisasi dalam politik Indonesia dengan tanpa mahar. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.